Siapa yang tidak mengenal pengacara senior dan kondang O.C. Kaligis? Ia biasa mendampingi orang-orang ternama dan menangani berbagai kasus besar. Namun, siapa menyangka, ia kini justru menjadi pesakitan setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pertengahan Juli lalu. KPK menyangka O.C. Kaligis memberikan suap kepada Ketua dan Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Medan, Sumatera Utara terkait kasus korupsi dana bantuan sosial. Kasus ini mencuat setelah sebelumnya KPK menangkap 5 tersangka lain dalam operasi tangkap tangan pada 9 Juli 2015. Mereka yang ditangkap adalah Ketua PT UN Medan Tripeni Irianto Putro, Hakim Amir Fauzi, Hakim Dermawan Ginting, Panitera PT UN Medan Syamsir Yusfan, dan anak buah O.C. Kaligis Yagari Bastari. Yagari diduga menyuap 3 hakim dan seorang panitera PT UN Medan untuk memenangkan gugatan yang dilayangkan kliennya, yakni tersangka korupsi dana Bansos Sumatera Utara, Kepala Biro Keuangan Pemerintah Provinsi Sumut, Ahmad Fuad Lubis. KPK menyita $15.000 Amerika dan $5.000 Singapura dari ruang Ketua PT UN Medan. Namun, O.C. Kaligis membantah tudingan yang dialamatkan kepadanya. Ia mengatakan tindakan anak buahnya Yagari di luar sepengetahuannya. O.C. Kaligis pun melakukan perlawanan, diantaranya dengan menolak diperiksa sebagai saksi. Ia hanya mau diperiksa sebagai tersangka agar kasusnya segera dibawa ke meja hijau. Tapi tiba-tiba dirubah saksi terhadap lagi. Saya tolak. Saya maunya supaya saya selaku tersangka cepat maju ke pengadilan biar clear masalahnya. Jadi nggak jadi diperiksa. Dan kedua, pengacara saya minta kalau pengacara saya ada, karena saya akan jelaskan semua. Tapi karena saksi terhadap hakim, saya pergunakan hak saya untuk tidak mau diperiksa. Dan saya minta supaya perkara ini cepat maju ke pengadilan saja. O.C. Kaligis juga melakukan perlawanan dengan melaporkan KPK ke Komnas HAM. Kuasa hukum O.C. Kaligis, Afrian Bonjol bersama tim pengacara dari kantor O.C. Kaligis dan Asosiasi Advokat Indonesia melaporkan KPK terkait penangkapan O.C. Kaligis yang dinilai telah menyalahi aturan karena tidak memiliki surat izin penangkapan hingga merampas hak kemerdekaan O.C. Kaligis. Melaporkan mengenai adanya prosedur atau dugaan penanganan yang melanggar HAM dan juga diskriminasi terhadap proses hukum yang dilakukan terhadap Pak O.C. Kaligis, ya. Ya, itu beberapa hal yang indikasinya sangat jelas yang berkaitan dengan itu perampasan kemerdekaan berwaktu beliau diambil dari Hotel Borobudur, dan kemudian yang sangat sekali mencolok itu adalah yang mengenai soal isolasi itu yang 7 kali 24 jam itu. Tak hanya O.C. Kaligis dan Ketua PT UN serta Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Medan, KPK turut mengorek keterangan dari Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho, dan selain Gatot, KPK juga memeriksa istrinya Evi Susanti. Penangkapan O.C. Kaligis ini sekaligus menjadi pengacara pertama yang diciduk KPK dan menjadi tersangka. Tim Liputan, JAK TV. Tapi tiba-tiba dirubah saksi terhadap lagi. Saya tolak. Saya maunya supaya saya selaku tersangka cepat maju ke pengadilan biar clear masalahnya. Iya, pemirsa, O.C. Kaligis dan juga skandal suap dana Bansos Sumatera Utara. Kami bahas di Hadap Berita Petang hari ini bersama dengan 2 narasumber yang sudah hadir di studio kami. Sebelah kiri saya sudah hadir kuasa hukum dari O.C. Kaligis, Bapak Alamsyah Hanafiah. Selamat malam, Pak Alamsyah. Ya, kemudian juga ahli hukum pidana sudah hadir bersama kami, Pak Teguh Nasrullah. Selamat malam, Pak Teguh. Malam. Ya, pemirsa, Anda juga bisa bergabung bersama kami di line telepon 0215155111. Oke, saya ke Pak Alamsyah. Pak Alamsyah, bagaimana perkembangan kasus dari Pak O.C. Kaligis? Jadi perkembangan kasus O.C. Kaligis, ya, dari awal tanggal 14 dia ditangkap dan ditahan itu,
malamnya dia diperiksa. Nah, diperiksa malam itu hanya beberapa baris dia diperiksa. Dia menolak menandatangani penahanan. Menolak menandatangani berita acara penangkapan. Menolak juga dia mau diperiksa saksi. Jadi waktu itu cuma dia diperiksa tersangka, sehingga di waktu diperiksa tersangka dia hanya menyatakan saya tidak korupsi, saya tidak berbuat ini, dan saya waktu itu ada di Bali. Tutup. BAB. Setelah itu mau diperiksa lagi dia tidak mau. Alasannya? Alasannya, lah kata KPK, you punya 2 alat bukti yang cukup. Segera saya limpahkan ke sidang. Untuk apa di BAP lagi? Cukup 2 alat bukti yang cukup. Oke, menarik. Pak Alamsyah, kalau kita melihat perkembangan begitu ya, informasinya bahwa Pak Oce Kaligis akan melakukan pra-peradilan terhadap KPK. Artinya, apakah ada kesalahan prosedur yang dilakukan KPK? Jadi sebenarnya KPK menangkap Kaligis dan menetapkan dia sebagai tersangka itu menurut pendapat kami adalah penetapan yang prematur. Karena apa? Tanggal 13 Juli 2015, KPK memanggil Kaligis sebagai saksi. Kebetulan panggil saksi itu jam 10 pagi. Nah, Kaligis baru nerima itu jam 10.30 karena datang dari Makassar. Akhirnya jam 2 Kaligis ngirim surat ke Pak Ruki. Nah, besoknya, rupanya hari itu juga ada surat, ada dibuat laporan kejadian tindak pidana tanggal 13. Tanggal 13 dibuat laporan kejadian tindak pidana tentang korupsi. Tanggal 13 itu juga dibuat surat perintah penyidikan. Tanggal 13 juga surat perintah penangkapan. Tanggal 13 itu juga dia diperiksa rencananya sebagai saksi. Jadi dalam konteks ini kelihatannya bahwa penetapan dia sebagai tersangka itu prematur. Kenapa? Dia tidak ikut tertangkap tangan di Medan yang kejadian tanggal 9. Waktu tanggal 9 dia ada di Bali. Andai kata Kaligis diduga adanya tindak pidana keterlibatan, berarti notabene-nya pengembangan kasus. Kalau pengembangan kasus, dia baru dilaporkan kejadian adanya pengembangan kasus tanggal 13 Juli. Nah, tapi hari itu juga dia ditetapkan tersangka, hari itu juga dia ditangkap. Anda melihat bahwa KPK prematur dan tergesa-gesa begitu? Iya. Karena semestinya kalau dia mau mengadakan pengembangan, dia laksanakan dulu panggilannya sebagai saksi, itu dia periksa sebagai saksi. Setelah diperiksa sebagai saksi, ada indikasi keterlibatan, baru dia ditetapkan tersangka. Menarik, Pak Alamsyah, ini bagaimana dengan tadi begitu ya, tangkap tangan penegak hukum begitu dari Pengadilan Negeri Sumatera Utara, kemudian juga nyanyian dari mantan anak buah Pak Oce Kaligis, dan juga kabarnya ada sejumlah uang yang diberikan ke Oce Kaligis dari istri Pak Gatot. Itu secara hukum material. Tapi itu ditolak Kaligis semua. Tidak ada itu secara hukum material. Nanti pembuktian material. Yang kita sorot sekarang ini bukan pembuktian material. Kalau KPK menyatakan sudah punya 2 alat bukti yang sah, ini segera disidang, tak perlu lagi meriksa Kaligis, periksa tambahan, periksa saksi, untuk apa? Menarik. Udah 2 alat bukti. Pak Alamsyah, artinya Anda punya alat bukti yang kuat begitu Bapak, yang bisa menyatakan Oce Kaligis tidak terlibat dalam suap dan juga uang tangkap tangan senilai ribuan US dollar. Oce Kaligis pada saat kejadian tanggal 9 dia berada di Bali. Berarti saat itu dia tidak ikut tertangkap tangan, itu dulu. Andai kata setelah pengembangan ada yang mengaku, ada telepon dan sebagainya, berarti judulnya pengembangan. Nah, kalau yang mengaku itu nanti bicara apa dua saksi atau satu orang, kan begitu. Kalau 1 orang belum merupakan alat bukti. 1 orang saksi harus minimal 2 orang. Karena waktu peristiwa kejadian dia ada di Bali. Iya, menarik. Saya ke Pak Tengku. Pak Tengku, ini menarik begitu sebagai lawyer juga begitu. Apakah Anda terkejut dengan penangkapan Oce Kaligis oleh KPK? Ya, mengagetkan dunia hukum. Ya. Namun saya ada hal-hal yang saya sependapat dengan yang disampaikan Pak Alamsyah tadi ya, bahwa ketika orang ditetapkan sebagai tersangka, dan itu sudah putusan MK, harus berdasarkan bukti yang cukup. Kalau dulu menggunakan istilah bukti permulaan yang cukup. Sekarang dengan putusan MK itu bukti yang cukup. Makna bukti yang cukup adalah adanya 2 alat bukti. Itu pertama dulu. Nah,
tentang apakah ketika Pak Oce Kaligis ditetapkan sebagai tersangka sudah ada 2 alat bukti atau tidak, saya mungkin tidak mengatakan tidak sependapat dengan Pak Alamsyah. Ya, mungkin kita tidak mengetahui pada walaupun tanggal yang sama, bisa saja pada tanggal yang sama, tanggal 13 itu laporan hasil pengembangan perkara dan segala macam, kemudian ada orang-orang yang sudah diperiksa di situ, sudah membunyikan, kemudian langsung sprindik. Begitu sprindik hari itu juga yang bersangkutan langsung di BAP sebagai saksi. Beberapa orang itu tadi diperiksa. Ini belum pernah diperiksa sebentar, Pak. Ya. Begitu itu sudah ada sprindik dan orang-orang tadi diperiksa sebagai saksi, maka bisa terjadi pada tanggal yang sama sudah ada 2 alat bukti. Ya. Namun kalau pada tanggal yang sama belum ada sprindik, kemudian belum ada saksi yang diperiksa, maka ini akan timbul kembali kasus seperti kasus ditetapkan Pak BG sebagai tersangka. Nah, itu yang saya anggap seharusnya sudah menjadi pelajaran. Kemudian bagaimana dengan kasus tertangkap tangannya sejumlah hakim dan juga panitera di Pengadilan Negeri Sumatera Utara? Apakah ini bisa menjadikan alat bukti oleh KPK begitu untuk menangkap semua yang terlibat begitu? Bisa saja. Kalau tertangkap tangan, otomatis tertangkap semua. Tetapi bagaimana? Apakah bisa dikaitkan otomatis perbuatan anak buahnya? Ya. Pasti atas instruksi dan persetujuan bosnya, belum tentu. Dalam dunia kepengacaraan, sering sekali anak buah bekerja di luar pengetahuan bosnya, itu sering. Sering sekali. Kadang-kadang kita sangat kecewa dengan anak buah kita, kadang-kadang ada yang harus memecat anak buahnya, dia minta duit sama klien. Secara diam-diam. Secara diam-diam untuk ngasih bla bla bla. Karena dia tahu bosnya nggak setuju. Si anak buah ini tahu kalau gua ngomong sama bos gua nggak bakal diizinkan ini, nggak setuju nih. Dia tanpa kita tahu, dia bilang sama klien, Pak, kalau bapak ngomong sama bos saya nggak bakal setuju Pak, nggak akan, cuman tanpa kita lakukan bla 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 ini case bapak benar. Tanpa bapak berupaya dalam tanda kutip, bapak kalah, terserah bapak. Tidak tahu atau tidak secara spesifik begitu jasa konsultan hukum yang diberikan? Pekerjaannya tahu, tetapi tindakan anak buah mengkomunikasikan kepada klien untuk minta duit kepada klien dalam rangka ngasih ke pejabat-pejabat itu sering tidak diketahui. Sering tidak diketahui oleh bos. Karena apa? Ada bos-bos yang bilang, udah jangan kayak begitu, kita main bersih aja. Apa adanya. Tapi si anak buah ini dia juga nggak mau kalah. Tapi informasi terus berkembang. Pak Tengku, juga Anda mungkin melihat dan juga mendengar informasi begitu ada nyanyian dari istri Pak Gatot begitu, Ibu Evi, kemudian juga nyanyian dari mantan anak buah dari Pak Oce Kaligis. Mungkinkah uang secara suma-suma diberikan kepada Pak Oce Kaligis begitu dari istri Pak Gatot? Bayar jasa fee lawyer apa? Bukan, bisa saja kan? Istri Pak Gatot memberikan jasa fee lawyer kepada Pak Oce Kaligis, ada dalam kontraknya. Lihat dulu nilai uang berapa, sesuai nggak dengan kontrak. Kita masih akan melanjutkan lagi. Karena nggak ada pekerjaan lawyer yang bisa gratis, karena lawyer ketika bekerja mengorbankan waktu, tenaga, pikiran dan biaya. Setuju, tidak ada yang gratis. Apakah di sini bisa terlihat begitu titik temu permainan begitu dari skandal ini? Pemirsa, masih akan kami lanjutkan. KPK memeriksa Gubernur Sumatera Utara dan juga istrinya dalam kasus suap kepada ketua dan juga hakim PT UN. Kami akan hadirkan laporan langsungnya sesaat lagi. Iya, pemirsa, KPK memeriksa Gubernur Sumatera Utara dan juga istrinya dalam kasus suap kepada ketua dan juga hakim PT UN. Bagaimana jalannya pemeriksaan dan apa tanggapan KPK atas kasus yang juga menjerat pengacara Oce Kaligis ini akan dilaporkan rekan kami Aca Cahya dari Gedung KPK Jakarta. Aca. Ya, Adam dan juga pemirsa, saat ini kami masih menantikan hasil pemeriksaan, di mana ini sebelumnya jika pemeriksaan terhadap Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho dan juga istrinya Evi Susanti yang seharusnya dilakukan pada Jumat lalu, hari ini keduanya menepati janji mereka untuk dilakukan pemeriksaan terkait dugaan suap terhadap hakim PT UN di Medan, Sumatera Utara. Dan pemirsa, selain keduanya, ini pada hari ini juga turut diperiksa ini Majelis Hakim PT UN Medan Tripeni Rianto Putro, di mana pada hari ini sampai dengan detik ini juga ketiganya masih terus diperiksa. Namun tidak hanya ketiganya saja, ini ada juga Dermawan Ginting
dan juga Amir Fauzi selaku hakim dan juga Syamsir Yusfan selaku panitera, di mana ketiganya ini sudah meninggalkan KPK pada pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Memang sementara kami masih menunggu hasil pemeriksaan terhadap Gatot, Evi dan juga Tripeni ini. Dan seperti diketahui pemirsa, Gatot dan juga Evi diduga ikut disebut-sebut dalam kasus yang memberikan uang terhadap OCK Aligis. Meskipun pihaknya ini menyatakan bahwa pemberian uang tersebut hanyalah sebagai lawyer fee begitu. Dan Gatot dan juga Evi ini diperiksa sebagai saksi untuk tersangka M. Yagari Bastara alias Gary, dan informasi yang kami peroleh berdasarkan Gatot dan juga Evi ini akan dimintai keterangan dan juga informasi terkait sejumlah bukti temuan dari penggeledahan dan juga keterangan dari saksi yang dihadirkan sebelumnya. Dan salah satunya adalah yakni mengenai sumber uang suap yang diberikan Gary kepada hakim dan juga panitera PT UN Medan. Sementara itu pemirsa, rencananya Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK ini juga akan memeriksa sejumlah saksi seperti supir dari istri Evi, istri dari Gubernur Sumatera Utara, yakni Taufik, dan juga politikus PKS yang diketahui bernama Mustafa. Keduanya nanti juga akan dijadwalkan. Dan itu juga ada Julius Irawansyah Mawardi selaku advokat, lalu Kepala Biro Keuangan Daerah Sumatera Utara Ahmad Fuad Lubis, dan juga ada beberapa lainnya, ini staf panitera PT UN Medan yang sudah meninggalkan tadi, dan Sheila CH Sirait. Dan meskipun demikian pemirsa, terkait kasus ini, informasi yang kami peroleh, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Taufikur Rahman Ruki ini juga menginginkan kasus pengusutan dugaan korupsi OCK Aligis dan juga kasus penyuapan hakim PT UN Medan Sumatera Utara ini bisa disidangkan pada bulan depan. Ia juga menerapkan aturan bahwa penyidikan harus digenjot sehingga ini dalam waktu 40 hari setelah ditetapkan sebagai tersangka, kasusnya sudah bisa masuk ke dalam pengadilan. Sementara itu yang dapat kami informasikan dari KPK, kami masih menunggu hasil pemeriksaan terhadap Gatot, Evi dan juga Tripeni. Kita kembali ke studio. Saya melaporkan dari gedung KPK Jakarta. Ya, dan pemirsa, ini kami lanjutkan lagi. Oke, saya ke Pak Lamsyah. Pak Lamsyah, terkait dengan tadi saya katakan ini, bagaimana mata rantai bisa dikatakan gitu ya, tanda kutip kejahatan ini begitu. Apakah sudah ada keterangan dari Pak OCK Aligis terkait dengan tadi keterangan sejumlah uang yang diberikan oleh Ibu Evi begitu, istri Pak Gatot kepada Pak OCK Aligis? Ya, tapi untuk uang yang ditertangkap tangan itu, Aligis dia bilang saya tidak pernah memberikan uang kepada Jerry. Kemudian uangnya dari mana? Tanya di Jerry dari mana uangnya. Oke. Itu. Karena uang itu bukan dari saya, bukan dari Jakarta, bukan dari kantor dia. Nah itu dulu catatannya. Bahkan Jerry mau berangkat pun katanya, itu tiket pesawat pun tidak diberikan. Oke, iya, terkait dengan khusus yang tanggal itu ya, tanggal hari itu. Pak Lamsyah terkait dengan keberangkatan Pak OCK Aligis, kemudian juga pemberian sejumlah uang dari istri Pak Gatot kepada Pak OCK Aligis. Apakah sudah diklarifikasi dan dikonfirmasi untuk apa uang tersebut? Kalau Aligis nerima piada, lawyer, cuman uang yang aneh-aneh. Untuk kasus apa? Untuk kasus gugatan Kejaksaan Tinggi. Begitu. Cuman untuk yang uang itu Aligis tidak tahu. Menurut dia pengakuan dengan saya benar tidak benar wallahu alam. Cuman pengakuan Aligis waktu saya temui seperti itu. Jadi itu merupakan pegangan bagi kami. Oke, iya menarik. Mungkin saya ke Pak Teguh. Pak Teguh, bicara mengenai kasus simulator, kemudian juga kasus beberapa jaksa adalah penegak hukum yang berkaitan dengan lawyer kerap. Oke, mungkin Anda tahu begitu. Ini bagaimana mencerna begitu untuk melihat mata rantai kejahatan ini sebenarnya di mana gitu bisa masuk? Ya, memang suatu hal, jangankan lawyer. Kalau masuk dalam proses peradilan itu, setiap orang yang ada di dalam proses peradilan itu jarang sekali aparat penegak hukum nggak minta fee. Jarang sekali itu. Boleh kita bantah habis-habisan, fakta itu mau dilawan bagaimana? Masyarakat yang pernah berhubungan dengan aparat penegak hukum itu tahu persis, diminta habis-habisan. Nah, kita selalu berada pada posisi yang dilematis. Dilematisnya begini, kita tidak kasih, ya, kebenaran itu bisa dibalik,
yang benar bisa dikalahkan. Kita sadar benar itu perbuatan melawan hukum yang bisa menyebabkan ketangkap habis kita, masuk pidana suap. Nah, kita nggak kasih, yang salah mau ngasih, yang salah itu akan dimenangkan. Itu persoalan. Nah, saya selalu mengatakan kepada tim lawyer saya, jangan biarkan hakim itu yang punya nurani, dia tahu kebenarannya, dia tahu harus berbuat apa. Nah, kadang-kadang tanpa saya tahu, ya, tanpa kita tahu, tim lawyer tahu, apa senior tahu, apa bos apa tahu, si ini nakal. Pak Anas, kalau kita ikutin idealisme Pak Anas, kita akan kalah nanti Pak. Bapak terserah Bapak itu dia main. Nah, makanya dalam case ini yang harus dipahami dulu, apakah KPK bisa membuktikan mata rantai bahwa Pak Oce Kaligis tahu dan merestui. Kuncinya ada di KPK. Seberapa valid keterangan dari mantan anak buah Pak Oce Kaligis, Gary sendiri, bisa dijadikan sebagai alat bukti juga? Bisa saja begini, kadang-kadang yang anak buah itu ingin menyelamatkan diri, bisa mengatakan itu saya disuruh pimpinan. Nah, saya disuruh pimpinan. Nah, kadang-kadang aparat penegak hukum pun bisa menggunakan pola mengejar saksi mahkota. Saksi mahkota begini, ini selalu kalau saksi mahkota, pelaku tindak pidana lebih dari satu orang. Siapa di antara kita ini, tiga kita ini pelaku tindak pidana, tapi mana yang paling ringan perannya, dia diberikan keringanan-keringanan, dispensasi, ya. Nah, misalnya Adam yang paling ringan, tapi kalau Adam mau nunjuk ke saya, Pak Alamsyah mau nunjuk ke saya, ya, dia akan dapat dispensasi. Salah satu cara menjerat bosnya, ya, adalah dengan meminta pelaku-pelaku lain menyerang ke sana. Nah, itu biasanya dapat satu keringanan. Nah, itu hati-hati juga penegak hukum, jangan sampai kita menjerat sesuatu perkara karena orang melempar kepada orang lain untuk mendapat keringanan-keringanan. Hati-hati. Saya tidak mengatakan omongan Jerry udah pasti salah. Tapi bisa jadi benar Jerry. Mana mungkin seorang Pak Oce Kaligis mau mengakui. Dia pasti akan melempar kembali ke Jerry. Tapi ingat juga, Jerry juga bisa jadi dia melempar dalam rangka mendapat menarik. Kita masih akan melisik lebih lanjut lagi. 40 hari masih ada waktu begitu ya bagi Pak Oce Kaligis. Masih akan kami lanjutkan perbincangan ini. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali usai pariwara. Tapi tiba-tiba Jeroba saksi terhadap lagi. Saya tolak. Saya maunya supaya saya selalu tersangka cepat maju ke pengadilan biar clear masalahnya. Ya, Pak Musa, pembahasan kami lanjutkan. Oke, tadi saya katakan Pak Alamsyah masih ada 40 hari begitu, tapi yang menarik di sini selama 40 hari ini Pak Oce Kaligis, saya mendapat info bahwa tidak mau diperiksa. Apakah ini satu bentuk perlawanan kepada KPK? Ini bukan perlawanan, istilah tidak mau diperiksa itu dia keberatan untuk dilanjutkan pemeriksaan karena menurut KPK sudah punya dua alat bukti. Alat bukti syarat menahan. Nah, kalau sudah punya dua alat bukti syarat menahan berdasarkan azas peradilan cepat, sederhana, dan beringan, segera sidangkan. Begitu. Ke Pak Tengku, apakah ini bisa dikatakan mempersulit pemeriksaan? Kalau saya sih mengatakan justru pelanggaran hukum kalau kita mengatakan itu mempersulit pemeriksaan atau mengatakan perlawanan. Itu bukan perlawanan dan bukan mempersulit pemeriksaan. Tersangka atau terdakwa punya hak diam. Ya. Hak diam, dia tidak mau menjawab pertanyaan karena jawaban-jawaban itu akan merugikan kepentingan dia nanti di pengadilan. Dia boleh diam, dia tidak menjawab, itu hak. Jadi kalau kita menuduh itu sebagai pelanggaran, ini bukan hanya Pak Oce Kaligis, kita bicara semua untuk warga masyarakat. Ingat loh, kalau Anda di suatu saat jadi tersangka, Anda punya hak diam, hak untuk tidak menjawab
pertanyaan dari aparat penegak hukum. Ya. Dalam kapasitas sebagai tersangka, bukan saksi ya. Ya, kalau saksi wajib. Kalau tersangka boleh tidak menjawab. Nah, bahkan terdakwa dulu disebut pengakuan waktu HR, pengakuan terdakwa. Akhirnya aparat penegak hukum mengejar pengakuan, menyiksa dan segala macam. Oleh KUHP diganti menjadi keterangan terdakwa, keterangan tersangka. Tersangka boleh membantah. Bantahan tersangka tidak boleh dijadikan alasan yang memberatkan. Boleh membantah, boleh mengakui. Nah, jadi dalam hal ini mungkin saya menerjemahkan Pak Oce Kaligis sedang menggunakan haknya untuk tidak menjawab pertanyaan itu karena dia khawatir itu akan merugikan kepentingannya. Itu satu. Nah, hal yang lain Adam yang perlu dilihat juga, ini kan kasusnya deal naming, penyertaan, ya. Ada dader, ada pelaku, ada yang turut melakukan, ada yang meminta melakukan, menyuruh melakukan, ada yang membujuk melakukan. Ya. Nah, dalam kaitan ini peran dari masing-masing pasal 55 KUHP dan pasal 56 dan membantu melakukan. Biasa pengacara, ya, dia tidak punya kepentingan ngasih-ngasih. Dia biasanya yang minta adalah klien. Tolong dong kasih biar saya itu, ya. Pengacara ini membantu melakukan biasanya itu. Oleh karena itu hati-hati menggunakan pasal ini, harusnya pasal 56 ini. Ya, medeplectheid disebut dalam bahasa Belandanya itu. Nah, kemudian dalam kaitan ini ya, kalau orang membantu melakukan, dia selalu ada keringanan penghukumannya. Dia sepertiga dari pelaku utamanya. Nah, oleh karena itu biasanya ini pelaku-pelaku ini semua pelaku, ya, akan menjadi semua tersangka, semua menjadi tersangka. Nah, aparat penegak hukum biasanya perkara di-split, dipisah-pisahkan. Yang satu menjadi saksi dalam perkara yang lain. Nah, dalam kaitan itu, di dalam praktek peradilan selama ini disebut dengan saksi mahkota. Saksi mahkota yang seperti ini di dalam teori ilmu hukum dibantah, tidak dibenarkan itu. Nah, namun begini, kalau orang disuruh menjadi saksi, ya, ada azas non self incrimination. Orang tidak boleh dipaksa menyalahkan dirinya sendiri dalam kasus dirinya. Orang tidak boleh dipaksa menjadi saksi untuk kasus dirinya. Nah, dalam kaitan itu azas non self incrimination itu bisa saja Pak Oce tidak mau menjadi saksi dalam kasus Gary. Pak Oce tidak mau menjadi saksi dalam kasus hakim lain, ya. Atau sebaliknya, di antara mereka tidak ada yang mau menjadi saksi. Itu hak. Bisa saja hak. Dan itu tidak boleh dianggap sebagai mempersulit penyidikan karena hak dia untuk melindungi dirinya. Mungkin masyarakat luas tidak setuju dalam kasus kayak begini, kok boleh tersangka penyuap dikasih izin tidak boleh tidak memberikan kesaksian. Tapi itu hukumnya. Iya, menarik. Kalau begitu ke Pak Lamsa. Pak Lamsa, seberapa tadi alat bukti yang disiapkan? Ini tadi informasinya ini bahwa sudah disiapkan pra peradilan juga begitu untuk KPK sendiri. Iya, kita di pra peradilan itu akan ada beberapa surat panggilan saksi. Sudah surat panggilan saksi itu, Kaligis itu awalnya belum pernah diperiksa sebagai saksi. Jadi waktu dia ditangkap langsung dia periksa sebagai tersangka. Semestinya diperiksa, gunakan surat panggilan itu digunakan sebagai saksi dulu. Setelah ada indikasi keterlibatannya, baru di BAP lagi seprindik, lalu dia tersangka. Tapi surat panggilan saksi ini sekarang jadi mandul. Karena surat panggilan sudah diluncurkan, tak ada ujungnya, tiba-tiba Kaligis ditangkap. Pada hari yang sama. Ya, selain itu ada bantahan yang dilakukan oleh pihak Oce Kaligis. Iya. Ada bantahan dari pihak Oce Kaligis? Ya, di bantahannya ini maksudnya ya, dia tuh dari hukum material maupun hukum formil. Hukum formil dia bersedia diperiksa jadi saksi. Malam itu periksa dulu saya sebagai saksi, kan saya dipanggil saksi nih. Periksa dulu. KPK tidak mau periksa saja, langsung tersangka. Besoknya baru dia mau diperiksa saksi. Loh, semalam itu kan saya mau periksa saksi. Sudah, kalau saya sudah tersangka, untuk apa saya jadi saksi lagi? Iya Pak Lamsa. Mungkin terakhir ini konklusinya. Masyarakat berharap kasus ini bisa menjadi momentum begitu ya memberantas mafia hukum, karena dari tangkap tangan ini kan penegak hukum begitu yang ditangkap oleh KPK.
Saya setuju, harus ada pemberantasan mafia hukum. Cuman begini, hati-hati menggunakan istilah mafia. Mafia itu adalah kejahatan yang sudah terorganisasi. Nah, itu yang saya khawatir. Jadi ada perbuatan-perbuatan pelanggaran hukum oleh aparat penegak hukum. Saya setuju, kita harus berantas itu ya. Namun ingat, saya hati-hati menuduh sebuah kasus orang lain itu sebagai momentum mafia hukum. Apakah kita yakin bahwa kasus Pak Oce Kaligis ini mafia hukum? Saya tidak boleh menuduh itu. Nanti saya bisa dituntut dan digugat oleh Pak Alamsyah karena saya sudah itu ya. Tapi saya sependapat bahwa kejahatan di dalam proses penegakan hukum harus diberantas. Namun begini ya, saya juga sampai sekarang saya ingin sekali bertanya dan bisa menemukan jawaban yang apakah itu hanya isu media massa. Sekalian saya tanya kepada Pak Alamsyah, atau memang kejadian bahwa ada isolasi terhadap Pak Oce Kaligis selama 7 hari tidak boleh ditemui oleh keluarga dan penasihat hukum. Betul. Karena undang-undang KUHP mengatakan, lihat pasal 69, pasal 54, 56, 55 KUHP mengatakan seseorang berhak menemui ya mungkin langsung ditangkap penasihat hukumnya sejak ditangkap, ditahan atau diadili pada hari dan kesempatan pertama. Seperti apa isolasi oleh KPK sebenarnya? Isolasi itu dari hari pertama sampai ke besoknya kan Lebaran. Lebaran pertama saya dengan tim lawyer bersama rekan kami Januari mau menemui Kaligis, mau besok Kaligis. Tidak bisa, karena masih isolasi. Di situ saya protes. Saya bilang saya sebagai sahabat besuk atau saya sebagai lawyernya ada surat kuasa. Tidak bisa juga. Siangnya lagi anaknya, keluarganya tidak bisa juga. Padahal di dalam hari Lebaran itu yang sudah terpidana saja mendapat remisi. Tak boleh saling melarang orang saling memaafkan di hari yang suci itu. Saya juga nggak ngerti istilah isolasi. Karena orang yang dalam proses lain kalau terpidana ada isolasi. Tersangka, terdakwa, orang yang ditahan tidak ada istilah isolasi terhadap mereka. Ya. Nah, ini kalau menurut hemat saya KPK harus menjelaskan ini karena kalau tidak ini menjadi mengerikan negara ini. Ada sebuah kelembagaan bisa melakukan penegakan hukum di luar sistem hukum. Itu nggak boleh terjadi. Penjelasan memang harus dilakukan oleh KPK gitu ya. KPK juga harus lebih jeli untuk melihat dan melisik lebih dalam masalah. Dan tidak boleh ada pelanggaran isolasi itu. Jadi kesimpulannya begini. Kan KUHP itu kan tindak pidana umum, tindak pidana khusus bergabung. Sekarang ini kan yang dilaksanakan oleh KPK tidak sesuai dengan KUHP. Seperti isolasi tadi kan. Nah, maka semestinya ke depannya kalau KPK mau berdiri lurus, KPK harus mempunyai hukum acara, pengertian hukum acara tentang pelaksanaan tindak pidana khusus. Hukum acara pelaksanaan tindak pidana khusus. Sehingga dia jelas betul posisi. Ini salah Pak Alamsyah. Kalau kita minta KPK harus punya hukum acara, bukan KPK yang membuat hukum acara. Pemerintah beserta DPR yang membuat hukum acara. Hukum acara itu harus dalam undang-undang. Kalau kita minta KPK membuat hukum acara, nanti jadi terbit maksudnya SOP, bukan minta kepada subjek KPK, diminta kepada pemerintah maksudnya untuk membuat hukum acara. Kalau tidak, sebagaimana tadi, KPK bisa bertindak semaunya. Kita akan lihat gitu. Semoga kasus ini bisa menjadi role model tadi dikatakan begitu ya untuk memberantas begitu ya. Pelaku kejahatan. Kejelian KPK diharapkan dapat menuntaskan. Cuman hak-hak dari tersangka, hak terdakwa, hak penasihat hukum, hak penyidik, hak hakim itu harus dijaga juga. Nanti akan dijawab oleh KPK nanti. Dan satu hal, sebentar. Kalau ada pelanggaran hukum oleh aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum. Nah ini akan dijawab. Sepakat juga kita harus berantas itu. Tentunya begitu. Baik, terima kasih Pak Tengku bersama kami.